Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus dalam P3K tahap kedua. Bagi teman-teman yang belum lulus, masih ada kesempatan lagi untuk mengikuti nanti tahap berikutnya. Nah, kepada teman-teman yang sudah lulus, tentu sekarang sedang menunggu ya hasil pengumuman prasangga. Semoga hasilnya juga tetap dinyatakan lulus dan semoga bisa menjadi ASN yang beramanah dan lebih semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Bagi teman-teman yang belum lulus, masih ada kesempatan bisa untuk belajar kembali untuk persiapan mengikuti P3K tahap ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang soal-soal P3K, tapi saya akan membahas tentang soal pretest PPG tahun 2022. Karena informasi yang beredar bahwa di tahun 2022 akan diadakan pretest untuk PPG yang sekitar bulan Maret sampai April ya, nanti akan diadakan pretest PPG. Jadi teman-teman yang sudah memiliki keinginan untuk mengikuti PPG bisa dipersiapkan untuk belajar. Kemudian untuk teman-teman yang sudah lulus P3K dan belum PPG, semoga nanti juga diberikan kelulusan untuk mengikuti pretest PPG. Nah, sebelum saya membahas tentang soal-soal untuk pretest PPG, saya akan bahas dulu untuk Permendikbud nomor 37 tahun 2017 yaitu tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Jadi teman-teman itu masih ada yang bingung ya untuk PPG dalam jabatan atau biasa disingkat Daljab dan juga prajabatan atau biasa kita sebut dengan PPG mandiri. Nah, untuk Permendikbud nomor 37 tahun 2017 ini itu membahas tentang guru dalam jabatan ya, PPG dalam jabatan. Untuk pasal 1 di sini ada yaitu dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesempatan kerja bersama. Jadi dalam kesempatan ini itu untuk guru yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan itu adalah guru-guru yang ada di instansi negeri ataupun yang di luar sekolah negeri ya. Jadi untuk guru-guru yang honorer itu juga bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Kemudian untuk sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Nah, kita langsung lanjut aja untuk yang pasal 3 yaitu sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui program PPG yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Kemudian perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Kemudian untuk yang pasal 4 ini adalah syarat ya yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4. Jadi teman-teman itu harus minimal memiliki kualifikasi akademik S1 ya atau D4. Jadi bagi yang D3, D2 itu tidak bisa mengikuti. Kemudian guru dalam jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Nah, ini bagi teman-teman yang baru masuk tahun 2018, nah mungkin di sini tidak masuk ya, jadi tidak bisa mengikuti pretest PPG. Kemudian bagi teman-teman yang honorer itu bisa ya, jadi bukan hanya guru negeri, tapi juga guru honorer yang ada di sekolah negeri. Karena guru honorer yang ada di sekolah negeri sudah mendapat SK dari provinsi, jadi bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Kemudian memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK dan terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi selain memiliki NUPTK juga terdaftar di Dapodi. Nah, itu syarat yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Dan yang terpenting harus nilainya itu memenuhi passing grade yang ditentukan ya, sehingga nanti bisa dipanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Karena PPG dalam jabatan ini adalah PPG yang dibiayai oleh pemerintah.
Jadi teman-teman tidak mengeluarkan biaya untuk mengikuti PPG-nya. Kemudian yang untuk nomor 87 tahun 2013 itu tentang program pendidikan profesi guru prajabatan. Kalau prajabatan ini ada di pasal 6, yaitu kualifikasi akademik calon peserta didik program PPG adalah sebagai berikut. S1 pendidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh. Jadi minimal pendidikan juga harus S1 ya. Kemudian S1 pendidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh. Jadi kalau mau menempuh pendidikan BK maka harus memenuhi kualifikasinya yaitu lulusan S1 BK. Kemudian S1 atau D4 non pendidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh. Kemudian S1 atau D4 non pendidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dan S1 psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD. Jadi calon peserta program PPG yang memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf E harus mengikuti dan lulus matrikulasi. Jadi juga tetap ada tes untuk bisa mengikuti PPG prajabatan. Kemudian seleksi penerimaan peserta didik program PPG dilakukan oleh LPTK penyelenggara. Dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan oleh LPTK penyelenggara kepada Direktur Jenderal. Jadi untuk PPG prajabatan ini itu para mahasiswanya harus mengeluarkan biaya sendiri ya, atau biasa disebut dengan mandiri. Jadi untuk menempuhnya harus mengeluarkan biaya sendiri, berbeda dengan PPG dalam jabatan yang mendapat biaya dari pemerintah. Itu perbedaannya ya. Kemudian untuk PPG dalam jabatan itu hanya ditempuh kurang lebih sekitar 4 bulan. Sementara untuk PPG prajabatan itu ditempuh 2 semester. Jadi kurang lebih 1 tahun ya. Jadi itu perbedaan untuk PPG prajabatan dan dalam jabatan. Kemudian untuk PPG prajabatan juga ada batas usianya. Jadi teman-teman nanti bagi yang belum bisa mengikuti PPG dalam jabatan dan usianya masih mencukupi di bawah 34 tahun nanti bisa mengikuti PPG prajabatan. Itu sekilas tentang PPG prajabatan dan dalam jabatan termasuk syarat-syarat apa aja untuk bisa mengikuti. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal ya. Untuk persiapan mengikuti pretest PPG nanti sekitar bulan Maret. Nah, soal yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan metode penelitian lain. Yang termasuk karakteristik PTBK adalah A. An inquiry of perspectives from within, B. Self-reflection inquiry, C. Problem solving oriented, D. Semua jawaban benar. Di sini karakteristik PTBK itu yang pertama adalah penelitian berawal dari keresuhan guru akan kinerjanya, sama ya. Kemudian metode utama adalah refleksi diri, bersifat agak longgar tetapi tetap mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran, tujuannya memperbaiki pembelajaran. Nah, untuk soal ini dari A, B, C ini juga problem solving oriented ya, berdasarkan dari untuk penyelesaian masalah ya, juga masuk dalam karakteristik PTBK. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, semua jawaban benar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu Roger memandang bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki karakteristik yang baik. Dalam proses konseling berpusat pada pribadi, konselor seharusnya membantu konseli untuk, yang di sini adalah untuk menjadi pribadi yang berfungsi penuh ya. Ini adalah pembahasannya. Pada awal tahun 1940, Roger mengembangkan apa yang disebut dengan non-directive counseling ya, atau konseling yang non-directive. Asumsi dasar Roger adalah bahwa orang itu secara esensial bisa dipercaya, bahwa mereka memiliki dari potensi yang besar untuk bisa memahami diri mereka sendiri dan menyelesaikan masalah mereka tanpa intervensi langsung dari pihak terapis.
dan bahwa mereka ada kemampuan untuk tumbuh sesuai dengan arahan mereka sendiri apabila mereka terlibat dalam hubungan terapeutik. Kemudian dikembangkannya teori kepribadian yang sistematik dan menerapkan teori kepribadian ini pada praktek konseling individual. Jadi dalam hal ini itu adalah konseling itu menjadi pribadi yang berfungsi penuh ya. Jawabannya yang B. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Konseling berpusat pribadi termasuk dalam kelompok teori. Jawaban yang betul adalah humanistik. Jadi pada hakikatnya pendekatan klien center itu merupakan cabang khusus dari terapi humanistik. Soal berikutnya, mengumpulkan uang itu sangat penting dan kalau saya tidak bisa mengumpulkan banyak uang maka saya gagal. Kondisi tersebut mencerminkan jika pribadi tersebut bermasalah karena ini juga sudah pernah saya bahas ya untuk materi ini, yaitu adanya condition of worth. Jadi penghargaan bersyarat atau condition of worth itu mereka mempersepsikan bahwa orang tua, teman sebaya atau pasangan mereka mencintai dan menerima mereka hanya apabila mereka dapat memenuhi ekspektasi dan persetujuan dari pihak-pihak tersebut. Nah, kita lanjutkan kembali. Ketidaksesuaian dalam diri konseling oleh konseling berpusat pada pribadi sangat efektif diselesaikan dengan teknik konseling. Yang cocok itu adalah refleksi ya, di mana refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Soal berikutnya, teknik konseling berpusat pribadi yang bertujuan untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif konseling disebut teknik. Nah, ini adalah teknik komunikasi ya dalam konseling. Ada summary, acceptance, lead, ada reassurance. Jawabannya benar adalah yang D. Kalau summary itu adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan konseling pada proses komunikasi konseling. Kalau acceptance itu adalah penerimaan. Itu teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseling. Lead atau pengarahan adalah teknik keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan, membicarakan konseling dari suatu hal yang lain secara langsung. Nah, keterampilan ini sering pula disebut dengan keterampilan bertanya. Kalau teknik reassurance atau penguatan dukungan, yaitu teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan penguatan atau dukungan terhadap pernyataan positif klien agar menjadi lebih yakin dan percaya diri. Untuk soal berikutnya, Ani memiliki kecemasan terhadap tempat yang tinggi. Ia selalu bingung dan ingin mencoba untuk menghilangkan kecemasannya yang terkadang tidak beralasan. Dalam hal ini, Ani menemui konselor sekolah untuk melakukan konseling sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Jika Anda menjadi Pak Budi, maka untuk masalah Ani dapat dibantu dengan mengaplikasikan teknik konseling. Untuk soal ini sering keluar ya model-model yang betulnya seperti ini, yaitu teknik desentisasi sistematis. Ini juga sudah pernah saya bahas dalam bentuk soal yang lain. Jadi terapi desentisasi sistematis itu adalah sebuah terapi yang efektif dalam menurunkan rasa takut ataupun cemas yang mengganggu. Dan prosesnya itu dilakukan dengan cara relaksasi terlebih dahulu. Kemudian soal yang terakhir, dengan melihat berbagai teknik konseling pada pendekatan konseling behavioristik dan rasional emotif behavioral terapi, kedua pendekatan konseling ini memiliki persamaan, yaitu yang betul adalah konseling direktif. Jadi konseling direktif adalah konselor mengambil peranan penting dan berusaha memberi pengarahan yang sesuai dengan penyelesaian masalahnya. Dan dalam hal ini konselor yang menjadi pusat dalam proses penyelesaian masalah. Berikut tentang soal-soal persiapan mengikuti pretest PPG. Dalam pretest PPG itu yang sudah pernah saya ikuti, di situ lebih banyak soal tentang profesional. Teman-teman bisa banyak mempelajari tentang soal-soal tentang profesional. Jadi soal-soalnya mungkin hampir sama ya, antara PPG, P3K, CPNS itu model-model soalnya hampir sama. Yang penting teman-teman bisa menguasai materi-materi yang ada dalam bimbingan dan konseling. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.